Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lastiper semuanya. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tanaman daun binahong dan cara pengolahannya. Seperti apakah cara pengolahannya? Mari kita cek di video selanjutnya teman-teman. Binahong atau piahong dengan nama latin Anredera cordifolia merupakan tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Binahong merupakan tanaman menjalar yang berumur panjang dan panjangnya bisa mencapai 5 meter. Tanaman binahong ini konon berasal dari Korea, dikonsumsi oleh orang-orang Vietnam pada saat perang melawan Amerika Serikat pada tahun 1950 sampai 1970-an. Tanaman ini dikenal juga di kalangan masyarakat Cina dengan nama Deng Sanci dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok, bangsa Korea, Taiwan, dan lain sebagainya. Bagian daun dari tanaman ini biasanya dijadikan sebagai obat alami selain dari batang dan umbinya. Tanaman binahong banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias maupun obat herbal, baik di dalam pot, di halaman rumah, di pekarangan, maupun kebun. Tanaman herbal ini suka tumbuh pada tanah humus yang tebal, berpasir ringan, tanah liat yang sedang, toleran terhadap kekeringan, serta tumbuh pada kondisi teduh dan setengah teduh. Binahong sangat berguna dalam kehidupan kita. Salah satu manfaatnya adalah pada kandungan di dalam daun binahong. Daun binahong sendiri termasuk dalam daun tunggal, memiliki tangkai yang pendek, berbentuk seperti jantung, serta memiliki permukaan licin. Kandungan dalam daun binahong adalah flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, tripterpenoid, saponin, dan minyak atsiri. Berikut adalah beberapa manfaat tanaman binahong bagi kesehatan, yaitu mempercepat pemulihan penyembuhan luka, mencegah tumor dan kanker, menambah dan mengembalikan vitalitas daya tahan tubuh, mengobati diabetes, kolesterol, MAH, asam urat, menghilangkan jerawat, antioksidan bagi tubuh, melancarkan dan menormalkan peredaran dan tekanan darah, mencegah stroke, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa mengkonsumsi air rebusan atau ekstrak daun binahong secara berlebihan akan mendatangkan efek samping bagi tubuh. Beberapa di antaranya adalah memicu terjadinya stroke dan hipertensi, tidak untuk dikonsumsi ibu hamil dan ibu menyusui, penderita nyeri dada sebaiknya tidak mengkonsumsi binahong. Dilarang dikonsumsi bersama zat stimulan seperti teh dan kopi. Kandungan efedrin dalam daun binahong sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan zat yang ada di dalam teh dan kopi. Pasalnya, konsumsi bersamaan dikhawatirkan bisa memicu pusing, gelisah, mual, muntah, insomnia, dan jantung berdebar. Untuk itu, ada baiknya mengkonsumsi air rebusan daun binahong dalam dosis yang dianjurkan. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kebun Lastiper. Ini adalah tanaman binahong yang ada di kebun Lastiper. Sudah seperti ini ya, lumayan rimbun, sudah menghuni pagar seperti ini. Daun binahongnya ini bermacam-macam bentuknya teman-teman ya. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Nah, kalau yang kecil seperti ini masih muda ya, warnanya hijau muda seperti ini. Ada juga yang besar seperti ini teman-teman. Selain itu, daun binahong juga ada yang tipis ya, seperti ini tipis ya. Nah, ada juga yang tebal seperti ini teman-teman. Ini adalah akar dari tanaman binahong teman-teman. Ya, sudah besar. Nah, ini ada umbi-umbinya ya.
Nah, seperti ini. Kemudian ini tanamannya merambat seperti ini ya, di pagar ya teman-teman ya. Nah, ini contoh bibit tanaman binahong teman-teman ya. Ada 4 contoh yang kita sajikan di sini ya. Nah, ini binahong yang masih kecil, daun-daunnya masih sedikit ya teman-teman. Nah, ini contoh tanaman binahong yang mulai rimbun ya teman-teman. Nah, 2 ini bibit tanaman binahong yang sudah mulai menjalar teman-teman ya. Nah, ini tampilan dari tanaman binahong ya teman-teman. Di sini ada daunnya, ada dahan, kemudian di bawahnya ini ada umbinya seperti ini teman-teman. Nah, biasanya tanaman kecil yang seperti ini itu ada di sekitar tanaman induk teman-teman. Jadi kita tinggal ambil, kemudian kita tanam dalam wadah dengan tanah yang cukup ya, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini tadinya masih kecil, nah sekarang udah lumayan tumbuh besar seperti ini teman-teman. Jadi untuk menanam tanam binahong ini sangat mudah teman-teman ya. Nah teman-teman, kali ini akan mencoba untuk memetik daun binahong ya, untuk kita masak dan juga sebagian untuk kita rebus ya. Nah seperti ini. Ini kita ambil daun-daun yang tipis, itu bisa untuk sayur ya. Kita ambil secukupnya. Nah, kalau untuk direbus cukup 10 lembar daun, tapi untuk yang ukuran sedang itu. Sedangkan kalau untuk memasak, masak bisa secukupnya ya, lebih banyak, mungkin sekitar 20 sampai 30 lembar daun atau lebih seperti itu. Nah, ini daun-daunnya sudah kita petik ya, teman-teman. Nah, ini dia daun-daun binahong yang sudah kita petik hari ini. Kita akan coba sebagian untuk direbus ya, dan sebagian lagi kita masak untuk menjadi sayur ya. Yuk kita lihat di video berikutnya teman-teman. Nah, sebelum kita merebus atau memasak sayur daun binahong, daun-daun binahong yang sudah kita petik, kita cuci dulu dan kita rendam dulu ya teman-teman. Seperti ini kita ambil, kemudian pindahkan ke dalam air ya. Ya, masukkan ke dalam air seperti ini. Kita cuci dan sekarang juga kita rendam. Tujuannya adalah untuk mencuci ya dari kotoran-kotoran yang mungkin menempel di daun, agar ketika kita konsumsi itu keadaannya sudah higienis seperti itu teman-teman ya. Nah, daun binahongnya kita rendam di dalam air kira-kira selama 5 menit ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman binahong dan berminat untuk membeli bibit tanaman binahong, bisa cek link di bawah ya. Ada berbagai ukuran, ada yang masih kecil, ada yang sudah rimbun seperti ini, ada juga yang sudah merambat seperti ini ya teman-teman. Ya, kita tunggu orderannya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, sahabat Lastivar, kali ini kita akan memulai untuk membuat resep pertama dari cara pengolahan daun binahong, yaitu dengan cara merebus. Nah, bahan apa sajakah yang diperlukan? Bahan-bahannya sangat simpel sekali ya teman-teman, yaitu kita membutuhkan sekitar 10 lembar daun binahong. Kemudian untuk 10 daun binahong ini kita gunakan 2 gelas air ya teman-teman. Nanti kita ambil hasil rebusannya itu menjadi 1 gelas seperti itu. Dan kita gunakan panci seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu sangat mudah teman-teman. Kita tinggal masukkan daun binahong seperti ini ya ke dalam panci ya. Nah, setelah itu kita masukkan air ya sebanyak 2 gelas. Ya, kita masukkan 1 gelas dulu seperti ini. Kemudian 1 gelas lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan kompornya teman-teman. Ya, ini kita gunakan api sedang ya. Kemudian kita rebus daun binahongnya. Jangan lupa ditutup ya pancinya teman-teman supaya perebusannya lebih maksimal ya, seperti itu. Nah, kita rebus ini dengan api sedang selama 10 menit teman-teman. Nah, teman-teman, ini binahongnya sudah kita rebus hampir 5 menit. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman, ini udah hampir 10 menit. Bisa dilihat ya, airnya udah mulai menghijau. Kemudian daun-daunnya juga sudah mulai layu. Nah, apabila dirasa cukup, kita bisa mematikan api ya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke dalam gelas, teman-teman. Airnya terlihat kehijau-hijauannya, teman-teman. Air yang terdapat dalam rebusan air binahong ini menjadi sebanyak 1 gelas ya. Kita tadi masukkan 2 gelas, sekarang menjadi 1 gelas ya. Nah, ini dia hasil rebusan air binahongnya, teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk mereview air rebusan daun binahong ini ya. Bismillah. Rasanya tidak pahit, teman-teman, cuma memang terasa tawar ya. Terus ada bau-bau khas seperti bau umbi-umbian seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk mengkonsumsi air rebusan daun binahong ini, jangan khawatir karena tidak pahit. Nah, demikian untuk resep yang pertama. Nah, seperti apakah cara untuk memasak resep keduanya? Yuk kita lihat di video berikutnya ya, teman-teman. Nah, sahabat Lastipers semuanya, sekarang kita akan mencoba resep kedua dalam mengolah daun binahong ini. Kita akan mencoba dengan membuat oseng atau tumis daun binahong. Bahan-bahannya apa saja? Ini sudah ada di depan ya. Kita lihat di sini kita gunakan 2 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, dan daun binahong secukupnya ya. Kemudian yang terakhir bahan yang kita gunakan adalah minyak goreng secukupnya. Bagaimanakah cara untuk memasaknya? Cek di video selanjutnya. Nah, pertama-tama kita iris-iris dulu tipis-tipis bawang putihnya. Nah, selanjutnya kita iris-iris bawang merah, sama seperti bawang putih. Nah, untuk bahan berikutnya ini bahan tambahan, boleh ya buat yang suka pedas kita tambahkan cabai rawit atau juga gunakan cabai. Bahan berikutnya ini bahan tambahan juga agar terasa lebih sedap, kita bisa tambahkan irisan tomat agar memberikan rasa yang lebih segar ya teman-teman ya. Kemudian kita nyalakan kompornya ya seperti itu dengan menggunakan api sedang. Nah, ini kita panaskan minyaknya. Nah, setelah itu kita masukkan bawang putih ya, ini, kemudian bawang merah, seterusnya kita masukkan cabai rawit. Semuanya kita masukkan di atas wajan ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya, kita goreng dulu supaya meresap ini. Selanjutnya kita masukkan tomat. Semua bahan sudah ada di wajan ya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai tercium wangi dari gorengan. Kita aduk-aduk sampai bahan-bahan ini menjadi lanjut teman-teman ya. Masukkan bahan berikutnya yaitu daun binahong ya. Ini masukkan dalam atas wajan, kemudian kita aduk-aduk ya. Kita gunakan api sedang ya teman-teman supaya masakannya tidak gosong. Nah, kita masak dan kita tunggu sampai daunnya menjadi layu teman-teman. Nah, sambil diaduk-aduk, apinya kita kecilin lagi teman-teman ya. Kemudian apabila sudah setengah matang, kita masukkan garam dan bumbu penyedap. Setelah itu kita aduk-aduk lagi ya agar garam dan bumbu penyedapnya ini merata ya. Nah, kita gunakan api kecil ya teman-teman ya. Terus kita aduk sampai merata. Cara memasak oseng-oseng binahong ini kita masak selama 5 menit saja teman-teman ya, sampai terlihat ini daunnya makin layu. Nah, ini sudah selesai ya, kita matikan kompornya. Nah, ini sudah siap teman-teman ya. Kita pindahkan ke atas piring. Nah,
Nah, ini dia oseng-oseng daun binahongnya teman-teman ya, seperti ini. Cara membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman, dan bahan-bahannya juga sangat mudah dicari ya, tidak sulit. Nah, coba kita akan mencoba rasa dari oseng-oseng binahong ini ya teman-teman. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, rasanya seperti daun pada umumnya ya. Cuma memang ini teksturnya lumayan keras ya, jadi sedikit agak sedikit rada renyah seperti itu. Ya, tapi ini membuktikan bahwa daun binahong ini bisa gunakan untuk masakan. Jadi apabila kita ingin mencari panganan yang sehat, tidak usah jauh-jauh ya, bisa di pekarangan rumah. Kita tanam daun binahong, kemudian kita petik dan kita olah menjadi oseng-oseng seperti ini teman-teman. Dan tentunya banyak ya resep-resep lain untuk mengolah daun binahong ini, tapi kita tampilkan resep yang mudah agar bisa dicoba oleh teman-teman semuanya ya. Selamat mencoba. Nah, demikian saja video Lastri Per Kitchen untuk hari ini. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, kami ucapkan terima kasih ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa minta bantuan untuk subscribe-nya ya, untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa untuk komen, share, dan juga untuk like ya teman-teman ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.